Karena lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Karena lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Waktu sarlianti malaikat memuji bidadari bersabih menyambut sang nabi dari Allah Rabbi. Malaikat memuji bidadari bersabih menyambut sang nabi dari Allah Rabbi. Hancurlah berhala kunci neraka, bukan yang esa, bukan yang esa, manusia berhala kunci neraka.
Lahir dalam garis kunjung karena Allah yang ujung untuk Nabi Maulud dari Allah maujud dalam bersujud pada Allah yang wujud untuk Nabi Maulud dari Allah yang wujud. sungguh besar terasa bagi umat manusia Nabi yang mulia sungguh besar terasa bagi umat manusia Nabi yang mulia dari Allah Ta'ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sama-sama Bapak Ibu bayangkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu kepada Nabi Muhammad yang punya masalah, punya penyakit, adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah
cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, buka pintu hidayah ya Thank you.
العرش يا سما يا رسول الله يا عظيما يا الله جمالنا Silakan duduk Bapak Ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anak, biar diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi hafizah, amin, alimah, salihah, amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu, ini penampilan hafalan anak-anak kita, hafalan nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab-kitab tauhid itu diwajibkan bagi kita mengetahui nasab Nabi sampai Sayyidina Adnan. Jadi Muhammad
bin Abdullah bin, terus fatal Abdul Muthalib sampai Sayyidina Adnan tuh hukumnya wajib. Nah, kita dengarkan daripada anak-anak kita, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, tapi mana anak-anak kami dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Semangat takbir. Silakan maju. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Barakatuh. Satu, dua, tiga. Kepada Abdul Muthalib anak Hasib Abdul Manaf anak Qusay anak Hakim anak Murah anak Ka'ab anak Lu'ay anak Khalid anak Fir anak Malik anak Nador anak Kinana anak Huzaimah anak Mudrika anak Ilyas anak Mudar anak Nijar anak Ma'at anak Adnan ibunya Aminah anak Wahab anak Abdul Manaf anak Juhra. Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Sini. Pelan-pelan nak, pelan-pelan nak. Kita kenalkan anak kita dari semenjak dini untuk cinta dengan Rasulullah, kenal dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kita cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak harap diam. Ini tidak lama Bapak Ibu, sebentar saja, mudah-mudahan majelis kita ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di pesantren kita ini Bapak Ibu ada anak-anak remaja-remaji masjid yang ngaji, belajar. Memang kalau anak-anak remaja-remaji tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Pelan-pelan kita bimbing mereka, mudah-mudahan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang berbahagia ini. Kita dikumpulkan Allah dalam majelis yang sangat agung, majelis yang sangat mulia. Kita memperingati tahun baru Islam.
Jadi kalau orang-orang luar Bapak Ibu itu semangat semarak merayakan tahun barunya. Ini tahun baru kita. Mudah-mudahan dengan kita datang, kita hadir, ini merupakan tanda kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati hari-hari besar Islam, Bapak Ibu, itu diperintahkan dalam agama. Jadi memperingati Maulid, memperingati Isra wal Mi'raj, memperingati nuzulul Quran, termasuk memperingati tahun baru Islam, itu diperintahkan Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wahai Nabi, ingatkan umatmu hari-hari yang bersejarah dalam Islam, hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia. Ulama-ulama kita menjelaskan hari-hari yang agung, kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra wal Mi'raj, nuzulul Quran, termasuk tahun baru Islam. Ini termasuk syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang memeriahkan syiar agamanya Allah, mendukung, membantu syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, ada tamu-tamu kita dari jauh, setiap putaran roda langkah kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap sedekah daripada kita Bapak Ibu mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke haribaan junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikut tunjuk ajar beliau, istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit Bapak Ibu, kita cerita tentang sejarah. Dulu di zaman Nabi Bapak Ibu, hari itu sudah ada, tanggal itu sudah ada, bulan itu sudah ada, tapi tahun belum ada. Saya ulangi, di zaman Nabi hari sudah ada, tanggal sudah ada, bulan sudah ada, tapi tahun belum ada. Maka dalam riwayat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir hari, anak-anak, hari Senin, harinya ada, tanggal 12, bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, belum ada tahun. Jadi kejadian paling spektakuler di tahun itu, yang paling dahsyat, dijadikan nama tahun itu karena tentara Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Abraha membawa tentara bergajah, maka tahun itu disebut Amul Fil, tahun gajah. Tahunnya belum ada. Ketika wafat istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Khadijah, bersamaan dengan itu wafat paman beliau Abu Thalib di tahun yang sama.
orang-orang dalam sejarah disebutkan tahun itu amul huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan, karena dua orang kesayangan Nabi wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun belum ada. Jadi sampai Nabi wafat, Bapak Ibu, tahun itu belum ada. Yang ada hari, kemudian tanggal, kemudian bulan, tapi tahun belum ada. Wafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin gak lama Bapak Ibu, 2 tahun lebih. Sama di masa beliau, hari sudah ada, tanggal ada, bulan ada, tapi tahun belum ada. Sampai wafat Khalifah Abu Bakar Siddiq, digantilah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Anak-anak tetap diam, nanti kakak-kakak yang bagi. Tetap diam. Diganti dengan Khalifah Umar bin Khattab. Daging kok ay Pak anturan ini Pak. Daging kok ay. Ya, anak-anak tetap diam nak, ya, sabar ya. Ustaz, bentar aja kamu. Ya diam nak, yang sudah dapat makan, diam, dimakan. Ya bentar lagi Bapak Ibu, sebentar lagi. Sampai diganti dengan Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman beliau, pemerintahan Islam sudah meluas. Banyak negara-negara kafir ditaklukkan. Di satu beliau banyak menulis surat-surat. Ketika menulis surat, hari sudah ada, tanggalnya sudah ada, bulannya sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Akhirnya musyawarah ini dengan para sahabat. Maka biasakan Bapak Ibu dalam segala urusan itu diawali dengan musyawarah. Dalam rumah tangga kita biasakan musyawarah. Karena dalam musyawarah itu terdapat kebarokahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu dapat wahyu daripada Allah. Tapi dalam banyak urusan Nabi musyawarah dengan para sahabat. Karena dalam musyawarah itu terdapat kebarokahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab musyawarah dengan para sahabat. Ini sudah ada harinya, sudah ada tanggalnya, sudah ada bulannya, tapi tahun belum ada. Kita buatlah tahun dalam Islam. Ada usulan. Dari mana kita mulai? Ada yang usul dari wafatnya istri Nabi yang bernama Khadijah. Kemudian ada yang usul-usul yang lain. Akhirnya disepakati orang-orang tua kami, tahun baru Islam itu diawali ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Maka disebut dengan tahun Hijriyah. Karena awal mula tahun itu diambil daripada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuat tahun Hijriyah. Sudah lompat 4 tahun.
Jadi begitu dibuat tahun Hijriah sudah 14 Hijriah. Karena Nabi wafat 11 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab memimpin di tahun 14 Hijriah. Nah, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat menjadikan hijrah Nabi itu sebagai patokan tahun Hijriah? Karena hijrah ini Bapak Ibu perjuangan besar. Sahabat merasakan kesusahan, sahabiah merasakan kesusahan, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau wafat istri Nabi, yang merasakan hanya Nabi, tapi hijrah ini semua kalangan merasakan. Sahabat merasakan pengorbanan, sahabiah merasakan pengorbanan, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kita merayakan tahun baru Hijriah ini, kita semakin cinta kepada Islam, amin. Semakin cinta kepada agama, semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha nadra Rasulillah. Kembali. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah coba nak ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna sama-sama. Bismillah wa bil hadi, cepat Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah min al-afati wan nikmah. Ilahi salim sama-sama min al-afati wan nikmah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk. Dibagi selesaikan. Alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk
Siap tertib insyaallah. Siap tertib insyaallah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sari ala ngomong bentar aja. Bentar aja. Suaranya. Kalau ngantuk tidur. Ya ngantuk tidur boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besok 1 Muharram. Bapak Ibu, bulan Muharram 1 bulan mulia, 1 bulan agung. Tapi 10 awal Muharram punya kemuliaan istimewa di hadapan Allah. Jadi di antara 1 tahun ada 10 hari yang agung, 10 hari yang mulia. Yang pertama 10 akhir bulan suci Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua 10 awal bulan Zulhijjah, sudah kita lewati, karena di sana ada hari Tasu'a, hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari raya Idul Adha. 10 awal Muharram ini, orang-orang tua kami, agung mulia. Kenapa? Karena di 10 awal Muharram ini ada namanya hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Jadi ingat Bapak Ibu, orang-orang tua kami, nanti tanggal 9 Muharram, tepatnya tanggal 15 Juli, hari Senin sekali lagi. Senin, besok Senin sekali lagi, itu tanggal 9 Muharram. Dalam bahasa Arab disebut dengan Tasu'a. Apa namanya? Tanggal 9 itu kita disunahkan berpuasa. Jadi Bapak Ibu, sama-sama nanti kita berpuasa. Niatnya sengaja aku sunnah puasa Tasu'a. Sengaja aku niat puasa sunnah tanggal 9 Muharram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihannya? Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal, yang paling mulia setelah bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulan haram. Salah satu bulan haram adalah bulan Muharram. Jadi berpuasa di tanggal 9 Muharram nanti, hari Tasu'a, nomor 2 setelah berpuasa di bulan suci Ramadan. Sedia niat puasa insyaallah. Ingat anak-anak, tanggal 15 Juli, hari Senin sekali lagi, niat puasa sunnah Tasu'a. Puasa sunnah tanggal 9 Muharram. Nah, tanggal 10-nya Bapak Ibu, tanggal 10 Muharram itu namanya Asyura. Apa namanya? Coba anak-anak. Wahidun satu, isnani dua, salasatun, arba'atun empat, khamsatun, sitatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Asyura itu artinya hari ke-10 atau tanggal 10 Muharram. Nah, orang Jawa, orang-orang tua kami, karena saking agungnya tanggal 10 itu, saking mulianya tanggal 10 Muharram, maka disebutlah bulan itu bulan Suro. Bulan apa namanya? Suro itu diambil dari Asyura, tanggal 10 Muharram. Sama seperti mulut.
bulan Mulud. Maulud itu kan, Mulud artinya kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, tapi satu bulan itu disebut dengan bulan Mulud karena saking agungnya hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tanggal 10 Muharram nanti Bapak Ibu atau hari Asyura, kita disunahkan berpuasa. Puasa lagi ya. Namanya puasa sunnah Muharram. Puasa sunnah Asyura. Sengaja aku niat puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam Ahad depan Bapak Ibu akan saya bahas tentang kemudian Asyura, kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura apa saja. Karena setiap nabi itu ada hubungan dengan hari Asyura. Dalam hadis, man somahu, siapa yang puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram, maka diampunkan dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Jadi jangan tengah Bapak Ibu, jangan lupa nanti tanggal 16 Juli hari Selasa sekali lagi, Selasa depan, Selasa ini besok, Selasa sekali lagi puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram. Nah insya Allah Bapak Ibu, nanti di hari Asyura kita buat buka bersama. Jadi seperti tahun lalu orang-orang kami, nanti insya Allah hari Selasa depan kita buat buka bersama, buka berjemaah di pesantren kita ini. Jadi kami harapkan kepada orang-orang tua kami, nanti untuk bawa nasi, wah itu sedekah meneh. Mau sego roti, kan gawa sego, nggak apa-apa orang-orang tua kami. Harta yang sesungguhnya itu ya harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itulah harta kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang mengatakan mali, ini hartaku, ini kebunku, ini rumahku, ini usahaku. Sabda Nabi, yang punya kita cuma 3. Yang pertama yang sudah lusuh kita pakai, pakaian kita, itulah harta kita. Yang kedua yang sudah habis kita makan dari kecil, itulah harta kita. Kemudian yang terakhir yang sudah kita gunakan untuk agama, yang sudah diinfakkan, disodakohkan, itulah harta kita. Kalau yang kita punya, yang kita simpan, belum tentu milik kita. Kalau besok kita meninggal dunia, kalau besok kita wafat, berpindah milik menjadi hartanya ahli waris. Jadi nanti orang-orang tua kami dimuliakan Allah, saya undang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nanti hari Selasa tanggal 16 Juli sama-sama kita berbuka puasa di pesantren kita ini. Buka bersama, makan bersama, agar mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami harapkan Bapak Ibu, kita bawalah minimal 2 bungkus, 3 bungkus. Yo nek anake 4 nggo 5. Anake siji. Ojo 4 nggo 1. Wah. Loh, kalau ibu-ibu cuma bawa sendiri, ibu makan, ibu bawa, ibu makan, nggak dapat pahala. Tapi begitu ibu bawa, dikumpulkan nasi umat, dikumpulkan nanti dibagi-bagi untuk buka puasa, nah mendapatkan pahala sodakoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Bapak Ibu, datangnya jangan menjelang maghrib, jam 5 sudah kita mulai acara, karena nanti di situ ada acara penyantunan anak yatim. Dalam hadis, siapa yang menyapu kepala anak yatim di hari Asyura, nih Bapak Ibu, ada anak yatim sini ya? Ada anak yatim? Ini anak yatim ada? Sini anak yatim. Anak yatim ada? Sini. Cepat anak yatim. Sini. Nah. Sini, dua. Bu, perhatikan Pak.
Ini nyantuni anak yatim kapanpun pahalanya besar. Tapi di hari Asyura punya kelebihan tersendiri orang-orang tua kami. Hadisnya sahih, man masaha ra'sa yatimin yauma Asyura. Siapa yang nyapu kepala anak yatim di hari Asyura. Dan tengok, kalau nyapu anak yatim yang nggak punya bapak, yang nggak punya orang tua, sama yang punya orang tua beda. Ilmunya ada, hadisnya ada. Kalau anak tadi masih punya bapak, punya orang tua, kalau nyapu gini, tengok kok, hadap sini, ini nyapu ini. Nah, nek duwe bapak mama ini, teko ngarep memburi. Nah, dari depan ke belakang, gini nyapunya. Baik-baik kok ya nak, jadi anak yang soleh ya. Kalau punya orang tua, punya bapak, dari depan ke belakang. Tapi kalau anak yatim terbalik, dari belakang ke depan, gini nyapunya. Ini bapaknya jeneng api-api gue yo. Mungkin doake bapaknya cepat mati tadi. Gini, jangan gini nyapunya. Gini kalau nyapunya punya anak, masih punya bapak, punya orang tua, dari depan ke belakang. Tapi anak yatim dari belakang ke depan. Nah, man masaha ra'sa yatimin yauma Asyura, siapa yang menyapu kepala anak yatim di hari Asyura, maka setiap helai rambut ini, setiap helai yang rambut yang ia sapu, 1 derajat dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 1 dosa diampunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rambutnya, semakin tinggi derajatnya. Maka nanti cari anak yatim yang gondrong rambutnya. Waduh, gundul mula rambutnya itu. Enggak, ini bahasa kiasan orang-orang tua kami menggunakan Allah. Jadi nanti Bapak Ibu, nah, nanti Bapak Ibu, kalau kita ngasih sendiri kan banyak, nanti kita kumpul berapa kita data anak-anak yatim di kampung kita. Nah, kalau kita ngasih sendiri sedikit kan nggak cukup, maka kita kumpul-kumpul. Ada ibu 5.000, 5.000, ada yang 2.000, yang rezekinya banyak ngasihnya banyak, yang rezekinya sedikit ngasihnya sedikit. 2.000 kita kumpul nanti, kita kumpul Bu, bapak-bapak, nanti menjelang maghrib di hari Asyura, nanti kita santuni mereka, kita sapu kepalanya agar mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita Bapak Ibu masih bisa manggil kita Bapak, Abi, Ayah, Ibu, Umi. Kalau dia, kemana dia mau panggil bapaknya? Kemana dia manggil ayahnya? Ayahnya sudah kembali kepada Allah Subhanahu. Nabi bersabda, siapa yang ingin hajatnya dipenuhi, siapa yang ingin dilembutkan hatinya, maka santuni anak yatim. Anak, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahata ini fil jannah, seperti jari telunjuk dan jari tengah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kumpul Bapak Ibu, kita kumpul, nanti kita santuni anak yatim. Kemudian Bapak Ibu, di hari Asyura terakhir, di hari Asyura kita disunahkan untuk bermurah-murah rezeki, berlapang-lapang rezeki, berbagi-bagi rezeki. Man wasa'a ala iyalihi, dalam hadis, siapa yang bermurah-murah rezeki, berlapang-lapang rezeki di hari Asyura nanti tanggal 10 Muharram, wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, Allah lapangkan rezekinya di tahun-tahun yang akan datang. Kata sahabat seorang ulama, Sufyan bin Uyainah, ku amalkan hadis Nabi, setiap hari Asyura aku berlapang-lapang rezeki, bermurah-murah rezeki, maka memang betul rezekiku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, rezeki bukan uang aja. Nek ngomongnya Ustaz, nek sedekah rezeki lancar kok macet aja ini. Enggak, into lagi. Rezeki bukan uang aja, kesehatan juga termasuk rezeki, ketenangan hati juga termasuk rezeki, mudah ngamalkan agama juga termasuk rezeki, punya suami, punya istri yang soleh-soleh termasuk rezeki, punya anak soleh dan soleh termasuk rezeki, termasuk rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami harapkan yang punya rezeki nanti disumbangkan. Ada yang bawa es, kue bawa es ya, kue bawa buah kue aku mangan lah. Wah, jadi mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kampung kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena memang kata ulama Bapak Ibu, kalau mau
menghilangkan gelap ini, kan gelap ini ya, dimatikan lampu mau kan gelap. Cemana menghilangkan kegelapan? Perbanyak lampu, perbanyak sinar. Kegelapan tuh maksiat, mungkarat banyak. Bagaimana menghilangkan mungkarat? Bagaimana menghilangkan maksiat? Buat banyak kebaikan. Kita buat kebaikan, lama-lama kemudorotan, kemaksiatan, kemungkarotan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Bapak Ibu sodakoh, mudah-mudahan sodakohnya diterima di hadapan Allah, disampaikan pahala sodakoh kita kepada orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf bagi tamu-tamu kami, mungkin bagi anak-anak remaja-remaja kami ada kesalahan, kehilafan yang memang mereka perlu bimbingan kita, perlu didikan kita, nggak bisa kita lepas begitu saja, agar semakin mereka mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup doa Bapak Ibu, tutup doa. Ini intisari dari ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna 'alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a li madihi safwati rabbina wa hadana. Wa izim tazazna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana. Muftarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihi ilal ilahul habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana. Antalana ya zukhrana fi hadi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji Thahal Mustafa thabit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka tal'at ahmadin fi bahjati ainur ridha tar'ana. Warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'yan fi jam'inaha nahnu bayna yadika anta tarana wa laqad rajunaka fahaqib su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata Taha fi biqa'il ard waqma' kulla man 'adana wanzur ilayna waskina ka'sal hana washfi wa'afi عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله وهر قدره الصفا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.